Selama lebih dari 3.000 tahun, kisah kejatuhan Troya telah diceritakan berulang kali. Menurut puisi-puisi kuno, sebuah pasukan besar dari Yunani menyerang kota yang kuat itu setelah Pangeran Paris membawa Helen, Ratu Sparta, ke Troya. Kisah ini juga melibatkan para pejuang seperti Achilles dan Odysseus, serta Raja Agamemnon dan kuda kayu terkenal yang konon digunakan untuk memasuki kota itu. Namun, kisah perang Troya tidak ditulis saat perang itu sedang berlangsung. Versi yang paling terkenal dapat ditemukan dalam Iliad, sebuah puisi kuno yang dikaitkan dengan Homer. Puisi ini dibuat beberapa ratus tahun setelah masa yang mungkin menjadi asal mula cerita tersebut. Karena itu, sulit untuk memisahkan mana bagian yang merupakan kenangan dari peristiwa nyata dan mana yang ditambahkan oleh para penyair seiring berjalannya waktu. Selama berabad-abad, banyak orang mengira bahwa Troya hanyalah khayalan. Tidak ada peta yang jelas yang menunjukkan di mana letaknya. Tidak ada juga istana atau tembok yang tersisa yang mudah dikenali sebagai bagian dari kota yang digambarkan dalam cerita. Namun pandangan ini berubah pada abad ke-19. Di bagian barat laut Turki saat ini, dekat selat yang sekarang disebut Dardanella, ada sebuah bukit yang dikenal sebagai Hisarlik. Sudah lama beberapa peneliti menduga bahwa reruntuhan Troya mungkin tersembunyi di bawah bukit itu. Salah satu orang pertama yang meneliti di sini adalah Frank Calvert, seorang sarjana dan arkeolog amatir asal Inggris yang tinggal di dekat daerah tersebut. Calvert percaya bahwa Hisarlik adalah kandidat terkuat sebagai lokasi Troya kuno. Dia membagikan ide ini kepada Heinrich Schliemann, seorang pengusaha kaya asal Jerman yang sangat tertarik pada sejarah kuno dan kisah-kisah Homer. Pada tahun 1870-an, Schliemann memulai penggalian besar-besaran di Hisarlik. Yang muncul bukan hanya satu kota yang hancur. Ditemukan bahwa bukit tersebut terdiri dari lapisan-lapisan permukiman. Selama ribuan tahun, sebuah kota dibangun, hancur, ditinggalkan, lalu dibangun lagi di atasnya dengan kota yang baru. Akhirnya, para arkeolog mengatur bagian-bagian utama situs tersebut dari Troya 1 hingga Troya 9. Ditemukan juga sisa-sisa yang lebih awal yang sekarang disebut Troya 0. Lapisan-lapisan tersebut menunjukkan bahwa tempat ini telah digunakan dan dihuni selama lebih dari 4.000 tahun. Permukiman besar pertama dimulai sejak zaman perunggu dan penggunaan kota ini terus berlanjut hingga masa Yunani, Romawi, dan Bizantium. Penggalian yang dilakukan oleh Schliemann memang penting, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar. Arkeologi pada masa itu masih jauh dari metode hati-hati yang digunakan saat ini. Karena keinginannya untuk segera mencapai bagian tertua dari bukit, Schliemann menggali parit yang dalam dan lebar di tengah lokasi tersebut. Banyak dinding, bangunan, dan benda dari lapisan yang lebih baru rusak atau hilang. Bagi Schliemann, kota yang lebih dalam kemungkinan besar adalah Troy versi Homer. Karena itu, dia melewatkan beberapa bagian dari zaman perunggu akhir yang sebenarnya lebih dekat dengan periode yang biasanya dikaitkan dengan Perang Troya. Pada penggalian berikutnya, para arkeolog kandidat terpenting bukanlah kota yang lebih tua yang pertama kali dipilih oleh Schliemann. Cerita tersebut lebih dekat dengan lapisan yang disebut Troy 6 dan Troy 7a. Troy 6 ada pada sebagian besar zaman perunggu akhir. Ini adalah kota yang maju dan kuat yang dikelilingi oleh tembok tebal. Kota ini hancur sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Namun tidak jelas apakah perang atau gempa bumi yang menjadi penyebab utamanya. Setelah itu, Troy 7a dengan cepat dibangun di atas bangunan-bangunan yang hancur. Rumah-rumah di dalam tembok sangat padat. Ada bejana-bejana besar yang ditanam di lantai yang mungkin digunakan untuk menyimpan makanan. Tata letak seperti ini bisa menjadi tanda bahwa para penduduk sedang bersiap menghadapi kekurangan pasokan atau kemungkinan serangan. Sekitar tahun 1180 sebelum Masehi, Troya 7a juga terbakar dan hancur. Ada jejak-jejak api dan kerusakan yang hebat ditemukan. Namun hal ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa perang persis seperti yang digambarkan dalam Iliad benar-benar terjadi. Arkeologi hanya menunjukkan bahwa memang ada sebuah kota nyata di wilayah yang tepat dan kota itu mengalami beberapa kehancuran pada masa yang mungkin menjadi asal-usul legenda tersebut. Kota Troy yang sebenarnya juga jauh dari sekedar benteng kecil seperti yang dulu diasumsikan oleh para peneliti. Di bagian paling tinggi bukit terdapat benteng, pusat kota yang terlindungi. Disinilah kemungkinan para pemimpin, pejabat, dan keluarga kaya tinggal. Benteng tersebut dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang terbuat dari batu yang disusun dengan hati-hati. Ada menara dan gerbang yang menjaga jalan masuk ke dalam. Beberapa tembok memiliki ketebalan beberapa meter dan tingginya juga mencapai beberapa meter. Benteng berdiri di tempat yang menghadap ke dataran luas dan jalur menuju laut.
Karena itu, para penjaga dapat dengan mudah melihat orang-orang, kendaraan, atau pasukan yang mendekati kota. Di dalam benteng terdapat bangunan-bangunan besar yang mungkin digunakan sebagai tempat tinggal, aula, gudang, atau tempat pemerintahan. Beberapa di antaranya berbentuk megaron, yaitu bangunan memanjang dengan bagian depan terbuka dan ruangan besar di dalamnya. Desain seperti ini umum ditemukan pada beberapa istana dan bangunan penting pada zaman perunggu. Istana yang mungkin ada di puncak bukit itu tidak pernah selesai dibangun. Banyak bangunan dari zaman perunggu yang rusak karena di atasnya dibangun kuil dan bangunan umum pada masa-masa berikutnya. Pada akhir 1980-an dan tahun-tahun setelahnya, semakin jelas bahwa Troy bukan hanya benteng saja. Di luar tembok tinggi terdapat kota bawah yang lebih luas. Disinilah sebagian besar penduduk biasa tinggal dan bekerja. Di sekitar bukit ditemukan jejak rumah, bengkel, gudang, dan aktivitas lainnya. Ditemukan juga bagian-bagian pertahanan, termasuk sebuah parit besar yang mungkin menghalangi kereta perang atau musuh yang mendekat dengan cepat ke kota. Kota bagian bawah menunjukkan bahwa Troy lebih besar dan lebih terorganisir daripada yang diperkirakan sebelumnya. Namun para arkeolog terus mempelajari dan memperdebatkan luas pastinya serta berapa banyak orang yang tinggal di sana. Yang jelas, ini bukan hanya benteng kecil. Ini adalah kota penting yang memiliki sitadel, tempat tinggal, produksi, penyimpanan, dan pertahanan. Namun keberadaan Troy yang sebenarnya belum secara otomatis membuktikan bahwa Achilles benar-benar pernah hidup, Odysseus dan Agamemnon. Ini juga tidak membuktikan bahwa sebuah kuda kayu raksasa digunakan untuk menaklukkan kota tersebut. Untuk mengetahui apakah ada perang nyata yang menjadi asal-usul legenda, kita harus melihat tidak hanya reruntuhan Troy. Kita juga perlu memeriksa catatan kerajaan-kerajaan besar yang penting di wilayah tersebut pada zaman perunggu akhir, terutama Kekaisaran Hittite dan kerajaan-kerajaan kuat di seberang Laut Aegea. Di sebelah timur Troy, di bagian tengah Anatolia, pada waktu itu terdapat Kekaisaran Hittite. Ini adalah salah satu kerajaan terkuat pada zaman perunggu akhir. Bangsa Hittite meninggalkan ribuan tablet tanah liat yang berisi perjanjian, surat, laporan perang, dan catatan tentang kerajaan lain. Dalam dokumen-dokumen ini disebutkan sebuah kerajaan yang bernama Wilusa. Banyak sejarawan yang berpendapat. Mereka percaya bahwa Wilusa adalah kota yang kemudian disebut oleh orang Yunani sebagai Ilios atau Troy. Nama dan letak Wilusa cocok dengan wilayah barat laut Anatolia di mana reruntuhan di Hisarlik ditemukan. Namun, ini tidak berarti bahwa semua yang ada dalam cerita Homer benar-benar terjadi. Yang penting ditunjukkan oleh dokumen-dokumen tersebut adalah bahwa memang ada kerajaan nyata di wilayah itu yang terlibat dalam peperangan dan diplomasi pada zaman perunggu. Sebelum meneliti konflik-konflik tersebut, penting untuk mengetahui siapa orang-orang yang tinggal di Troy. Identitas etnis mereka belum dapat dipastikan secara pasti. Rumah-rumah, peralatan, dan cara pembuatan tembikar di Troy memiliki kemiripan yang kuat dengan budaya Anatolia Barat Laut. Ada juga benda-benda yang menunjukkan adanya hubungan dengan orang-orang Yunani Mykenae yang tinggal di seberang Laut Aegea. Hal ini tidak mengherankan. Troy terletak di antara Anatolia dan dunia Aegea. Pedagang, pelaut, tentara, dan utusan dari berbagai kerajaan melewati sekitarnya. Kemungkinan ada kelompok-kelompok berbeda yang tinggal dan bekerja di kota tersebut. Salah satu pertanyaan terpenting adalah bahasa apa yang digunakan oleh orang Trojan. Sebuah segel perunggu kecil ditemukan di Troy yang memiliki simbol-simbol hieroglif Luwian. Luwian adalah bahasa kuno yang digunakan di beberapa bagian Anatolia dan termasuk dalam keluarga besar bahasa Indo-Eropa. Segel itu mungkin menunjukkan bahwa ada orang yang bisa berbahasa Luwian di kota tersebut. Namun, satu benda saja tidak cukup untuk mengetahui bahasa utama seluruh populasi. Ada kemungkinan bahwa Luwian atau bahasa Anatolia yang terkait digunakan dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Mungkin juga ada orang-orang yang bisa berbicara bahasa Yunani karena perdagangan dan hubungan yang terus berlangsung dengan orang-orang Mycenaean. Dalam puisi Iliad, orang Trojan dan Yunani mudah saling memahami dan mereka memiliki banyak dewa yang sama. Namun, detail dalam puisi tersebut juga bisa jadi hasil dari cerita yang diceritakan oleh orang Yunani beberapa abad kemudian. Ini bukan bukti langsung tentang bahasa asli yang digunakan di Troy pada zaman perunggu. Ada beberapa nama dari catatan Hittite yang menunjukkan pengaruh campuran. Salah satunya adalah Alexandru, seorang raja Wilusa. Nama Alexandru mirip dengan Alexandros, nama lain dari Paris dalam tradisi Yunani. Ada juga pemimpin yang disebut Kukuni dan Walmu
yang namanya lebih mirip dengan nama-nama dari Anatolia. Ini tidak membuktikan bahwa Alexandru adalah Paris dalam legenda. Ini hanya menunjukkan bahwa ada nama dan tradisi yang mungkin berpindah dari Anatolia ke cerita-cerita Yunani atau sebaliknya. Ada kemungkinan ada kenangan nyata tentang orang-orang dan peristiwa yang perlahan-lahan berubah saat diteruskan dari generasi ke generasi. Ada juga bukti bahwa pemerintahan Wilusa sudah bisa menggunakan tulisan. Kerajaan Hitit berhubungan dengan orang-orang Pinusa. Namun, ini dilakukan melalui perjanjian dan pesan resmi. Namun demikian, hampir tidak ada arsip lokal yang ditemukan di Troy. Mungkin beberapa catatan mereka ditulis di atas kayu. Tidak seperti tablet tanah liat, kayu mudah membusuk dan hilang. Jika bahan seperti ini yang biasa digunakan di Troy, mungkin sebagian besar sejarah mereka sendiri benar-benar telah hilang. Karena itu, sebagian besar pengetahuan tentang politik mereka berasal dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh bangsa Hittite. Salah satu dokumen terpenting yang tersisa adalah perjanjian antara Muwatalli II, raja dari Kekaisaran Hitit, dan Alexandru, pemimpin Wilusa. Perjanjian ini dibuat pada abad ke-13 sebelum Masehi, sebelum masa yang biasanya dikaitkan dengan kehancuran Troy Tujua. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Wilusa adalah bagian dari sistem kerajaan yang lebih besar yang bersekutu dengan Kekaisaran Hitit. Sebagai kerajaan yang lebih kecil, Wilusa harus tetap setia kepada Raja Hittite. Pemimpinnya diharapkan memberikan informasi tentang musuh dan mengirimkan tentara ketika militer Hittite membutuhkannya. Sebagai gantinya, Kekaisaran Hitit mengakui dan melindungi kepemimpinan Alexandru. Jika Wilusa diserang, mereka dapat meminta bantuan dari militer Hitit yang lebih kuat. Perlindungan seperti ini sangat penting karena sering terjadi perebutan kekuasaan di bagian barat Anatolia. Di antara para dewa yang dipanggil sebagai saksi dalam perjanjian tersebut, ada satu dewa yang disebut Apollyon. Beberapa ilmuwan memperhatikan bahwa nama ini mirip dengan Apollo. Dalam kisah-kisah Homer, Apollo berpihak pada Troy. Mungkin ada hubungan kuno antara kedua nama tersebut. Namun kemiripan saja tidak cukup untuk langsung mengatakan bahwa kedua dewa itu sama. Perjanjian ini penting bukan karena membuktikan Iliad, tetapi karena menunjukkan keberadaan nyata kerajaan Wilusa. Wilusa memiliki rajanya sendiri, pasukan, para dewa, dan hubungan diplomatik dengan salah satu kekaisaran terbesar pada masanya. Ini juga bukan pertama kalinya Wilusa muncul dalam sejarah Kekaisaran Hittite. Dalam dokumen yang lebih awal, disebutkan sebuah kelompok kerajaan di Anatolia Barat yang disebut Asua. Kelompok ini memberontak lawan ekspansi Hittite pada milenium kedua sebelum Masehi. Dalam daftar tersebut terdapat nama Wilusia yang biasanya dikaitkan dengan Wilusa. Pasukan Hitit mengalahkan koalisi itu dan secara bertahap beberapa kerajaan di barat jatuh di bawah pengaruh mereka. Namun bukan hanya Kekaisaran Hittite yang merupakan kekuatan besar yang tertarik pada wilayah ini. Di seberang Laut Egea terdapat kerajaan-kerajaan Mykenae. Mereka adalah bangsa Yunani zaman perunggu yang membangun pusat-pusat besar seperti Mycenae, Pylos, Pyrens, dan Thebes. Mereka memiliki istana yang mengatur tanah, produksi, perdagangan, dan pasukan. Mereka juga pandai berlayar dan produk mereka telah sampai ke banyak bagian di dunia timur. Dalam dokumen-dokumen Hittite, nama Ahiawa seringkali muncul berulang kali. Ini digambarkan sebagai kekuatan yang berada di barat dan memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam politik Anatolia. Sebagian besar spesialis saat ini mengaitkan Ahiawa dengan bangsa Yunani Mykenae atau dengan bagian yang kuat dari dunia mereka. Bunyi Ahiawa juga mirip dengan Atsayoi, salah satu sebutan Homer untuk bangsa Yunani. Dalam sebuah surat, Raja Hitit menyebut Raja Ahiawa sebagai saudara. Dalam diplomasi zaman perunggu, ini bukanlah sebutan yang biasa. Sebutan ini digunakan untuk para pemimpin yang dianggap setara dengan Raja Hittite, seperti raja-raja Mesir, Babilonia, dan Asyur. Ini menunjukkan bahwa Ahiawa bukanlah kelompok kecil atau tidak penting. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengirim orang, mendukung sekutu, dan membuat kekacauan di wilayah yang dianggap berada di bawah pengaruh Kekaisaran Hittite. Di antara dua kekuatan ini terdapat kerajaan-kerajaan Anatolia Barat termasuk Wilusa. Mereka harus berurusan dengan Kekaisaran Hitit sambil berdagang atau berhubungan dengan orang-orang dari Egea. Lokasi Troy sangat penting. Tempat ini dekat dengan Dardanelles, jalur laut sempit yang menghubungkan Laut Egea dan Laut Marmara yang menuju ke Laut Hitam. Tempat ini memberikan akses ke jalur laut dan darat antara Anatolia, Balkan, dan dunia Egea. Tidak jelas apakah Troy secara langsung mengendalikan semua kapal yang melewati selat itu, atau apakah mereka memungut biaya. Namun,
lokasi kota tersebut membuatnya sangat penting. Siapapun yang memiliki pengaruh di sekitar Troy akan memiliki posisi yang lebih baik untuk perdagangan, perjalanan, dan pergerakan militer. Karena itu, mungkin bukan hanya seorang wanita yang menjadi alasan dari perang nyata apapun yang terjadi di sekitar Troy. Di balik legenda tentang Paris dan Helen, mungkin ada konflik yang lebih dalam, perebutan pengaruh di Anatolia Barat antara Kekaisaran Hitit, kerajaan-kerajaan lokal, dan para pemimpin dari dunia Mycenaean. Dan dalam surat-surat yang tersisa dari Hitit, ada nama-nama yang muncul yang tampaknya merupakan bagian dari krisis nyata. Ada para pemimpin yang digulingkan, pemberontak yang didukung dari seberang laut, dan kota-kota yang berulang kali diperebutkan. Dalam dokumen-dokumen itu terlihat kemungkinan asal-usul sejarah dari perang yang kemudian menjadi legenda Troy. Pertempuran di sekitar Wilusa mungkin telah meninggalkan jejak dalam legenda-legenda Yunani. Dalam sebuah kisah yang lebih tua sebelum perang yang digambarkan dalam Iliad, disebutkan bahwa Herakles sudah pernah menyerang Troy. Legenda itu mungkin menunjukkan bahwa pertempuran di kota itu tidak hanya terjadi satu kali. Namun, kisah ini tidak cukup untuk menentukan peristiwa nyata apa yang menjadi asal-usulnya. Selama beberapa abad, Wilusa berulang kali terlibat dalam perubahan kekuasaan di Anatolia Barat. Kota ini harus berurusan dengan Kekaisaran Hittite, kerajaan-kerajaan tetangga, dan kekuatan-kekuatan yang terkait dengan dunia Mykenai. Dokumen dan reruntuhan tidak memberikan cerita yang benar-benar lengkap, namun semuanya menunjukkan sebuah wilayah yang penuh dengan aliansi, pemberontakan, intervensi, dan peperangan. Pada abad ke-13 sebelum Masehi, Troy menjadi bagian dari sebuah sistem internasional yang luas. Kerajaan-kerajaan besar saling berdagang dan bertukar pesan. Para raja membuat perjanjian dan mengirimkan tentara untuk membantu sekutu mereka. Sistem ini sangat kuat, namun setiap kerajaan saling bergantung satu sama lain. Jika terjadi masalah dalam perdagangan, makanan, pemerintahan, atau keamanan, daerah-daerah di sekitarnya juga cepat terkena dampaknya. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, banyak pusat di Mediterania Timur mulai melemah. Istana-istana di Yunani Mykenai runtuh. Pemerintahan pusat Kekaisaran Hitit hilang. Beberapa kota di Anatolia dan Levant hancur atau ditinggalkan, Siprus dan bagian lain wilayah tersebut. Para peneliti tidak melihat satu penyebab saja. Ada bukti peperangan, perpindahan penduduk, kekacauan di dalam kerajaan, melemahnya perdagangan, dan kekeringan parah di beberapa tempat. Kemungkinan masalah-masalah ini terjadi secara bersamaan hingga tidak bisa lagi diatasi oleh pemerintahan yang dulu kuat. Runtuhnya Kekaisaran Hittite sangat penting bagi Troy. Pada masa-masa sebelumnya, Wilusa bisa meminta bantuan dari Raja Hittite jika ada ancaman. Namun seiring krisis semakin parah, pemerintah Hittite kehilangan kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada sekutu-sekutu jauhnya. Pada waktu yang sama, Troy 7A juga hancur. Ada jejak kebakaran dan kehancuran di beberapa bagian kota. Senjata dan sisa-sisa manusia juga ditemukan di situs arkeologi. Karena itu, kemungkinan telah terjadi serangan yang brutal. Namun bukti yang tersisa tidak cukup untuk merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi atau mengidentifikasi siapa penyerangnya. Tidak ada bukti arkeologi yang kuat bahwa sebuah koalisi besar para raja Mykenai secara bersamaan mengepung Troy. Mungkin saja terjadi serangan besar-besaran. Bisa juga ini merupakan serangkaian serangan kecil-kecilan, pertempuran dan pengepungan yang terjadi pada waktu yang berbeda. Seiring berlalunya banyak generasi, para pendongeng mungkin telah menggabungkan perang-perang yang terpisah. Nama-nama raja dan prajurit terdahulu mungkin telah diganti, ditambah, atau dimasukkan ke dalam satu cerita. Dengan cara seperti ini, berbagai kekacauan di sekitar Troy bisa saja berubah menjadi satu perang besar yang konon berlangsung selama 10 tahun. Pengepungan selama 10 tahun. Dalam legenda tidak harus dipahami sebagai blokade terus-menerus atas seluruh kota. Sulit untuk membiayai ribuan tentara selama itu, apalagi pada zaman perunggu. Mungkin hanya ada masa-masa penyerangan, mundur, dan pengambilan suplai, dan kemudian kembali lagi. Bisa juga lamanya perang dibesar-besarkan untuk menunjukkan betapa sulit dan pentingnya perang itu. Dalam tradisi lisan, biasa saja jika detail-detail berubah-ubah setiap kali sebuah peristiwa diceritakan berulang-ulang. Arkeologi membuktikan bahwa ada sebuah kota besar di Troy dan kota itu hancur pada masa runtuhnya zaman perunggu secara besar-besaran. Namun, hal itu tidak bisa membuktikan kisah pasti tentang pertempuran dalam Iliad. Reruntuhan itu tidak memberitahu kita apakah perang itu berlangsung selama 10 tahun, apakah dipimpin oleh Agamemnon, atau apakah ada seorang pejuang bernama Achilles yang bertarung di luar tembok. Bagian paling terkenal dari legenda, yaitu kuda Troya, bahkan lebih sulit untuk dibuktikan. Dalam cerita yang umum, pasukan Yunani pura-pura pergi dan meninggalkan seekor kuda kayu besar.
Orang-orang Troya mengira itu adalah persembahan, maka mereka membawa kuda itu masuk ke dalam kota. Ternyata para prajurit Yunani bersembunyi di dalamnya. Saat malam tiba, para prajurit keluar, membuka gerbang dan membiarkan pasukan yang kembali masuk. Sebenarnya kuda Troya tidak diceritakan secara rinci dalam Iliad. Puisi itu berakhir setelah kematian dan pemakaman Hektor sebelum Troy jatuh. Kuda kayu itu muncul di bagian lain dari tradisi Troya yang lebih luas. Termasuk penyebutan singkat tentang ini di Odisi dan lebih rinci dalam kisah para penulis berikutnya. Tidak ada bukti arkeologis yang membuktikan bahwa benar-benar ada kuda kayu besar yang digunakan untuk memasuki kota. Karena itu, berbagai penjelasan telah diajukan tentang kemungkinan asal-usul cerita tersebut. Salah satu kemungkinan yang sering disebutkan adalah bahwa kuda itu mungkin mewakili jenis mesin pengepungan, sebuah alat yang digunakan untuk menghancurkan tembok atau gerbang. Ada yang mengatakan bahwa mesin militer kuno dinamai menurut nama hewan. Mungkin ada alat nyata yang kemudian menjadi kuda kayu secara harfiah dalam cerita. Interpretasi lain mengaitkan kuda dengan sebuah kapal. Ada yang mengatakan bahwa kapal kuno memiliki dekorasi kepala kuda. Dan kadang-kadang gambar kuda juga digunakan untuk menggambarkan kendaraan laut yang cepat. Dalam penjelasan ini, mungkin ada para prajurit yang bersembunyi di dalam sebuah kapal atau datang melalui tipu daya yang berhubungan dengan laut. Ada juga teori bahwa kuda adalah simbol gempa bumi. Dalam agama Yunani, Poseidon dikaitkan dengan laut, kuda, dan gempa bumi. Troy 6 mengalami kerusakan besar, dan banyak arkeolog menghubungkan kehancurannya dengan gempa bumi. Mungkin kenangan tentang tembok yang hancur dan simbol Poseidon bergabung dalam legenda. Namun, ini tetaplah sebuah interpretasi. Belum ada bukti bahwa cerita benar-benar dimulai seperti itu. Ada kemungkinan lain yang lebih sederhana. Mungkin kuda Troya hanyalah ciptaan para penyair kuno sebagai cara cerdas untuk mengakhiri cerita. Alih-alih Troy dikalahkan dengan kekuatan, kota itu jatuh melalui tipu daya. Akhir seperti ini cocok dengan karakter Odysseus, yang dikenal dalam legenda karena kecerdasan dan strategi liciknya. Karena tidak ada bukti langsung, tidak dapat dipastikan apakah kuda Troya itu benar-benar ada, simbol dari peristiwa lain, atau hanya rekaan yang ditambahkan ke dalam cerita. Yang jelas, gambaran ini menjadi sangat kuat sehingga tetap hidup dalam seni, literatur, dan bahasa selama ribuan tahun. Masalah yang sama juga terjadi dalam mengenali tokoh-tokoh utama perang tersebut. Tidak ditemukan dokumen dari zaman perunggu yang secara jelas membuktikan bahwa Achilles hidup. Odysseus, Hektor, Priam, Agamemnon, atau Helen seperti yang digambarkan dalam legenda. Mungkin beberapa dari mereka diambil dari raja dan pejuang nyata. Mungkin juga mereka adalah gabungan dari sifat-sifat banyak orang. Yang paling sering dikaitkan dengan seorang pemimpin nyata adalah Paris. Dalam Iliad, ia juga disebut sebagai Alexandros. Dalam catatan Heb, ada seorang raja Wilusa yang bernama Alaksandu. Suara Alaksandu dan Alexandros mirip. Keduanya juga dikaitkan dengan Troy atau Wilusa. Namun kemiripan nama saja tidak cukup untuk mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sama. Kemungkinan besar Alaksandu memerintah pada awal abad ke-13 sebelum Masehi. Sementara itu, kehancuran Troya 7A biasanya ditempatkan beberapa dekade kemudian. Mungkin Alaksandu sudah lama tiada ketika kehancuran yang sering dikaitkan dengan perang Troya itu terjadi. Nama Alaksandu lebih penting sebagai bukti bahwa mungkin ada beberapa nama asli dan kenangan dari zaman perunggu yang sampai ke tradisi Yunani. Saat cerita diwariskan, seorang raja Wilusa yang nyata mungkin telah berubah menjadi pangeran Troya dalam legenda. Namun meskipun ada beberapa kemiripan, hal ini tetap tidak dapat membuktikan bahwa Alaksandu adalah Paris yang membawa Helen dan menjadi penyebab perang besar. Untuk lebih memahami apakah ada orang nyata yang menjadi asal mula pahlawan lainnya, kita perlu melihat catatan langsung dari Yunani Mykenae dan meneliti jenis raja serta prajurit seperti apa yang benar-benar hidup pada masa itu. Dari nama-nama yang tercatat dalam catatan Hittite, Alaksandu adalah yang paling sering dikaitkan dengan Paris. Paris juga disebut Alexandros dalam kisah-kisah Yunani, dan kedua nama tersebut sama-sama terhubung dengan Troy atau Wilusa. Ada kemungkinan ada sosok nyata, kenangan tentang Alaksandu yang sampai ke legenda. Namun tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa dia mengambil seorang ratu dari Sparta atau memulai perang besar. Dia juga hidup beberapa dekade sebelum kehancuran Troy Tujia. Ada satu lagi nama yang kadang-kadang dikaitkan dengan Priam, Raja Troy dalam Iliad. Nama itu adalah Piamaradu, seorang panglima perang yang kuat yang beroperasi di Anatolia Barat pada abad ke-13 sebelum Masehi. Nama Piamaradu dan Priam memang terdengar mirip, tetapi peran mereka berbeda. Piamaradu bukanlah Raja Wilusa. Dalam catatan Hittite, dia digambarkan sebagai pemimpin yang melakukan serangan dan mungkin bahkan pernah melawan Troy. Jadi gagasan bahwa dia adalah Priam
yang sebenarnya sangat lemah. Keberadaan Agamemnon juga tidak bisa dibuktikan secara langsung. Dalam legenda, dia adalah Raja Mycenae dan pemimpin pasukan Yunani. Memang benar bahwa Mycenae sangat kuat pada zaman perunggu akhir. Mycenae memiliki istana yang besar, tembok yang kokoh, makam-makam yang kaya, dan pemerintahan yang terorganisir. Arkeologi menunjukkan bahwa ada raja-raja yang mampu mengumpulkan tentara, kapal, dan persediaan. Mungkin juga ada seorang pemimpin yang sangat berkuasa yang memimpin aliansi beberapa kerajaan Mikene. Namun tidak ditemukan catatan yang secara jelas menyebutkan bahwa namanya adalah Agamemnon. Topeng Agamemnon yang terkenal hanyalah nama modern. Topeng itu ditemukan oleh Heinrich Schliemann. Namun topeng itu dibuat beberapa abad sebelum masa yang biasanya dikaitkan dengan perang Troya. Begitu juga dengan yang disebut makam Agamemnon dan perbendaharaan Atreus. Tidak ada prasasti yang menyebutkan siapa pemilik sebenarnya dari benda-benda tersebut. Dalam sebuah dokumen Hittite, ada disebutkan seorang pemimpin dari Ahiawa yang bernama Atartia. Beberapa ilmuwan memperhatikan kemiripan nama ini dengan Atreus, ayah Agamemnon dalam legenda. Mungkin ada hubungan antara kedua nama tersebut, namun tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa Atartia adalah Atreus yang sebenarnya, atau ayah dari seorang raja bernama Agamemnon. Jejak sejarah Odysseus bahkan lebih sedikit. Mungkin karakternya terbentuk dari cerita-cerita tentang para pelaut, prajurit, dan pemimpin yang ahli dalam strategi. Namun tidak ada prasasti langsung yang membuktikan bahwa dia pernah hidup. Begitu juga dengan Achilles. Ada beberapa nama pribadi di tablet linear B yang mungkin mirip dengan nama Achilles. Ini hanya menunjukkan bahwa nama serupa mungkin sudah digunakan pada zaman perunggu. Tablet-tablet itu tidak mengatakan bahwa orang tersebut adalah prajurit terkuat di Yunani. Tidak ada juga catatan tentang dia sebagai anak dewi atau tentang tumitnya yang terkenal. Faktanya, cerita tentang tumit Achilles tidak ada di Iliad. Dalam puisi, dia adalah seorang prajurit yang sangat kuat namun tetap manusia biasa. Detail supernatural lainnya lebih jelas muncul dalam cerita-cerita yang berkembang kemudian. Ada kemungkinan bahwa para pahlawan Troy terinspirasi dari raja dan prajurit nyata di masa lalu. Mungkin juga setiap karakter merupakan gabungan dari kenangan banyak orang. Begitulah cara tradisi lisan bekerja. Saat cerita diwariskan dari generasi ke generasi, ada detail yang hilang, bertambah, dan berubah. Banyak pertempuran bisa menjadi satu perang besar. Seorang prajurit biasa bisa menjadi pahlawan yang hampir setara dengan para dewa. Setelah beberapa abad, terciptalah puisi-puisi yang dikaitkan dengan Homer. Pada saat itu, masyarakat, senjata, pakaian, dan pemerintahan Yunani telah berubah. Karena itu, dalam Iliad, kenangan dari zaman perunggu dan detail dari masa yang lebih baru digabungkan. Ini tidak ditulis sebagai laporan militer atau catatan sejarah yang akurat. Ini adalah puisi epik tentang kemarahan Achilles, kehormatan, kehilangan, dan dampak perang. Lalu, apa yang bisa dikatakan tentang perang Troya? Kota Troya memang nyata. Itu adalah pemukiman penting di barat laut Anatolia yang beberapa kali hancur dan dibangun kembali. Memang benar juga terjadi konflik antara kerajaan-kerajaan di Anatolia dan pasukan dari dunia Mykenae. Catatan Hittite menyebutkan Wilusa, Ahiawa, perjanjian-perjanjian, pemberontakan, dan campur tangan para pemimpin asing. Arkeologi juga menunjukkan bahwa Troy 7A hancur secara brutal. Pada masa ketika banyak kerajaan di Mediterania Timur runtuh, mungkin sebuah serangan besar adalah asal mula legenda tersebut. Bisa juga serangkaian serangan, pengepungan, dan pertempuran yang menyedihkan kemudian digabungkan menjadi satu cerita. Tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Agamemnon memimpin pasukan. Apakah Priam dan Hektor membela Troy atau Achilles membunuh Hektor juga tidak dapat dipastikan. Begitu pula, tidak bisa dipastikan apakah Helen benar-benar seorang ratu atau apakah penculikannya adalah penyebab perang. Mungkin kisah Helen dan Paris digunakan untuk menyederhanakan sebuah konflik yang sebenarnya disebabkan oleh kekuasaan, politik, perdagangan, dan pengendalian wilayah. Kuda Troya adalah hal yang paling sulit untuk dibuktikan. Kita tidak memiliki bukti adanya kuda kayu besar yang membawa tentara masuk ke dalam kota. Mungkin itu adalah simbol dari mesin pengepungan, kapal, gempa bumi, tipu daya, atau mungkin hanya bagian dari legenda. Jadi, Perang Troya bukanlah cerita yang sepenuhnya nyata atau sepenuhnya fiksi. Troy benar-benar ada. Perang dan kekacauan yang terjadi di sekitarnya juga nyata. Namun para pahlawan, dewa-dewa, dan peristiwa dramatis dibentuk oleh tradisi bercerita selama berabad-abad. Di balik legenda itu terdapat kenangan tentang masa keruntuhan yang nyata, masa di mana kota-kota hancur, kerajaan-kerajaan lenyap, dan seluruh dunia zaman perunggu akhir berubah.